Radis Haji Tarmuji MA dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah yamutu ilaihi kalimatut thayyibat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ursila lin-nasi bi ahsani risalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala al-Azim min suratin Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melaksanakan tugas panitia hari ini, kita bersyukur bahwa kita sampai dengan saat ini bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah pada Allah untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita di bulan Ramadan ini, yang itu adalah merupakan kebaikan yang harus kita biasakan. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Ngawidul khair, fa innal khair ngadatun." Biasakanlah kalian semua melakukan kebaikan, karena kebaikan itu hanya bisa terwujud dengan kebiasaan. Kita saksikan bahwa ada keluarga yang barangkali masih ada yang belum puasa, itu barangkali ya karena tidak dibiasakan dia sejak kecil. Oleh karena itu, maka kalau kita mampu untuk melaksanakan siang di siang hari, kemudian malam hari dia mulai masih bisa terus bisa melakukan kebajikan ini dan itu, maka ketika itu dibiasakan menjadi bagian dari kebaikan yang mampu kita lakukan. Para jemaah, oleh karena itu kita sekarang ini ada di minggu yang terakhir. Malam Sabtu yang datang tidak ada lagi tarawih seperti ini, yang ada adalah sholat Isya. Jadi kita sudah hampir selesai, tapi kebiasaan yang baik tidak boleh kemudian ditinggalkan. Mendidik anak kita untuk berbuat baik yang harus dibiasakan dan harus kita tuntunkan meskipun dalam kondisi yang sulit seperti apa. Karena itu adalah yang nanti akan membuahkan kebahagiaan kita di akhir. Kalau kebahagiaan kita sehabis bulan Ramadan, tentu kita hanya ada Id, hari raya. Sebenarnya hari raya ini adalah hari berakhirnya satu kegiatan ibadah. Tetapi di hari raya itu bukan kebahagiaan yang sempurna, karena di hari raya bisa saja orang tidak punya duit. Di hari raya bisa keluarganya sakit. Di hari raya kita bisa mengalami satu kejadian yang tidak diinginkan. Itu hari raya di dunia. Oleh karena itu, maka kenapa puasa ini menjadi kebiasaan yang baik? Karena Allah memang menyatakan bahwa kita ini supaya melakukan seperti syarat jalannya tentunya. Oleh karena itu, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bagaimana puasa itu melatih kita untuk baik. Beliau mengatakan, as-shaimu walladzi shamat jawarihuhu minal kalam. Wong sing poso, orang yang berpuasa itu adalah
orang yang mempuasakan anggota tubuhnya itu dari berbuat dosa. Poso ini mau ngomong kasar, mau ngomong jorok gitu ya. Tapi ketika kita puasa, anggota tubuh kita ini kita puasakan semua dari berbuat dosa. Walisanuhu 'anil kadhib, dan lisan kita latih untuk tidak bohong. Wal fahsya'i, dan tidak berbuat kasar. Wa qauluz zur, dan tidak berbuat jorok. Anggota tubuh dilatih, lisan kita dilatih gitu ya. Pandangan kita juga dilatih gitu ya. Wa batnuhu 'anit ta'am wasyarab. Cara yang efektif adalah ketika seperti itu adalah kita menahan diri, perut kita tidak diisi makanan dan dari minum. Jadi ketika kita makan, kita minum, energi kita ini barangkali full, sehingga kadang-kadang menahan itu juga susah. Oleh karena itu maka ini cara Allah yang luar biasa. Wa farjuhu 'anil wafat, dan farjinya ditahan dari berbuat wafat, meskipun kepada istrinya sendiri dilarang. Maka fa in takallama lam yatakallam bima yakhruju min sawti. Kalaupun dia harus ngomong, itu omongannya harus ditata, jangan sampai merusak puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al huma yufsidu sawmahu. Kalaupun harus berbuat, melakukan perbuatan, maka dijaga perbuatannya itu jangan sampai merusak puasa. Jadi Ibnu Jauzi sangat jeli ketika melihat nopo akhirnya mau poso mendidik Gusti Allah, mendidik kita ini karena apa? Kayak begitu ya, iya. Maka hasilnya puasa, insya Allah kita ini, kebaikan kita ini akan semakin bertambah. Apa endingnya? Tidak hanya kita mengharapkan berakhir dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah Idul Adha, itu adalah hari raya dunia. Tapi yang kita harapkan adalah hari raya yang sesungguhnya, di mana kebahagiaan itu betul-betul tidak ada cacatnya sedikit. Wong seneng ning ra ono sing marah kita sedih sedikit. Di rumah sakit masih banyak. Hari raya orang tengok di rumah sakit banyak. Mau berhari raya malah ke rumah sakit banyak. Itu hari raya dunia. Apa hari raya yang sesungguhnya itu? Apa yang dikatakan oleh Imam Anas bin Malik? Dia menyatakan begini, lil mu'min khamsatu asya. Khamsatu ayat. Kanggone wong mukmin kuwi dheweke duwe 5 hari raya yang sesungguhnya. Hari raya ini tidak ada lagi kesedihan dan kesulitan. Apa yang pertama? Kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yaktub 'alaihi dzambun. Ketika kita hidup sehari, orang mukmin itu dalam godaan macam-macam, dalam kerja dengan pergaulan yang begitu macam-macam orang, tetapi dia tidak melakukan dosa satupun, tidak dicatat berdosa oleh Allah. Maka itu sebenarnya itu adalah hari raya yang sesungguhnya. Ya kan? Di Indonesia sing Islam yang korupsi, yang ditangkap poso bareng ya oke. Malah demo bareng, bahasa demo malah kambing tak dikasih baju. Ya kan? Ini kader terbaik, maksudnya tidak korupsi. Gitu. Ini saya pikir poso malah sing demo terus, wong Allah TV, kan gitu kan? Jadi pada hari di mana yamurru
Yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Hari di mana ketika kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, itu hari raya orang yang mati itu. Hari raya begitu. Karena begini, seorang penyuluh agama di Jakarta namanya Jalaluddin, ketika satu saat meneliti 1.000 orang yang di rumah sakit yang didampingi ketika nazar itu lepasnya roh. Salah, 1.000 dicatat kondisinya bagaimana. Ternyata yang bisa membaca, mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 20%. Yang lain itu dituntun la ilaha illallah oleh ngomong karena waktu itu masih jaya. Karena apa-apa yang diingatan orang itu ya ini debu-debu dunia yang termasuk mengelirukan orang salah yang sekarang dibela banyak. Yang jadi pembelaan banyak kan sampai apa. Ya Allah. Jadi kalau kemudian kita berhasil orang yang mati dalam keadaan beriman, jadi ketika yakhruju fihi dunya, dia melepas dari dunia, keluar dari dunia dalam keadaan iman, itu hari raya. Nah ini yang kita cari. Kenapa kita bisa membiasakan baik supaya kita ini terbiasa baik. Dunia baik, mudah-mudahan dalam melakukan kebaikan kita dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'matu ahwala yaumil qiyamah. Orang yang berhari raya adalah orang yang nanti ketika Allah memutuskan lewatlah kalian ke siratal mustaqim. Orang Jawa mengatakan mutlaqal yakin. Siratal mustaqim itu yang namanya rambut dibelah 7 katanya, itu ibaratnya gitu ya. Yang di bawahnya adalah neraka, semua lewat sana surga, lewat. Nah ketika dia al-yaumul ladzi yujawizu, ketika dia itu gampang lewat itu, fihi di siratal mustaqim wa ya'manu, dan aman dia sampai ke surga, maka dia itu adalah berhari raya. Sesungguhnya lepas dari semua ini sulitnya. Maka para jamaah salah satu yang menyatakan, Rasulullah menyatakan, Rasul memasang pagar amanah. Masing-masing kita punya amanah pada anak, amanah harta, amanah pada keluarga, yang jadi penjaga amanah untuk jabatannya. Kadang-kadang amanah itu kemudian justru menjadi sumber petaka bagi kita. Maka Nabi mengatakan, Nabi memasang amanah di satu sisi dan satunya lagi adalah untuk pegangan. Yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah. Ketika orang diperintahkan terakhir, masuklah kalian udkhulul jannah insyaallah. Kalau dalam surat Zumar itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannah. Apa? Di samping di sana salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang wahai Tuhan, silakan Anda masuk ke surga dan Anda hidup di sini selamanya. Itu adalah hari raya sesungguhnya. Ketika orang masuk di sana, sampai Allah kemudian menanyai pada mereka, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan dibandingkan dengan kenikmatan surga yang kondisinya begini yang aku berikan pada kamu? Jawabannya orang-orang tadi, awalan yang turun al jannah, ya Allah, bukankah engkau yang telah
takdirkan aku masuk surga. Awalam yubayyit wujuhana. Bukankah aku ini ketika di dunia hitam, jelek, ketika masuk surga ini menjadi muda, ganteng, wajahnya tampan. Bahasanya dalam bahasa itu awalam yubayyit, apakah bukanlah engkau yang telah membaguskan wujuhana, wajahku. Jadi Bapak yang berkuasa sebut tentang suarga tadi oke. Jadi artinya apa? Sungguh cekap. Inilah kenikmatan yang maka ketika itu kemudian terakhir, hari raya yang terakhir adalah al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbi. Waktu itu Allah kemudian membuka tabir dan Allah memperlihatkan diri kepada hamba-hambanya yang di surga itu bisa melihat Allah tanpa harus pakai pembatas. Istilahnya nonton Gusti Allah kan ditelanjang dengan mata sendiri. Maka dalam Al-Quran wujuhu yauma ini nadhirah ila rabbiha. Ingat ketika orang-orang itu berseri-seri, mereka senang gembira karena apa? Melihat wajahnya Allah. Ketika kita sholat kita tidak pernah melihat Allah. Itu memang sampai Nabi Muhammad saja juga tidak melihat Allah. Jadi tidak usah nek mantep nek apa no wujudan yang sembah salah malah judan itu ya. Maka kita tapi nanti di akhirat hari raya yang dinyatakan Anas bin Malik ini adalah ketika Allah membuka tabir dan memperlihatkan kepada kita, maka kegembiraan hamba pada waktu itu luar biasa. Itu semua hanya bisa dilakukan ketika kebaikan ini ditemui, ketika kebaikan ini terus dilestarikan, membiasakan kebaikan sebagaimana yang dilatihkan Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selepas Ramadan mudah-mudahan jamaah